Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin la raiba fi. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan hingga di hari yang kita berharap semoga Allah melimpahkan keberkahannya untuk kita semua. Kita dapat bertemu kembali walaupun masih dengan secara online untuk melanjutkan kegiatan belajar fikih ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa dengan mudah kita pahami, bisa dengan lancar kita mengerti, dan mendatangkan manfaat, barokah, serta tambahan ilmu yang menjadikan kita semakin memahami dinul Islam dengan baik. Dan tidak lupa pula kita selalu memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah, kemudahan, kesempatan, dan kesenangan untuk senantiasa belajar, terutama dalam belajar ilmu agama, dan selalu memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Shalawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Tayyib. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, semoga Allah selalu memberikan kepada kita semangat untuk belajar. Alhamdulillah, mulai kemarin kita sudah masuk kepada kitab jihad. Dan alhamdulillah juga di pertemuan yang lalu kita sudah membahas pendahuluan materi dalam jihad, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas arti atau pengertian dalam berjihad. Kemudian kita juga telah membahas keutamaan dan tujuan berjihad, serta kita juga telah membahas hukum berjihad dan kapan jihad menjadi fardu ain. Insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan jihad kita, dan kita awali pada pertemuan ini dengan pembahasan tentang syarat-syarat jihad. Ya, karena jihad ini adalah ibadah
seperti ibadah-ibadah yang lainnya, maka jihad pun memiliki syarat yang harus dipenuhi. Baik, untuk lebih jelas mari kita kembali ke kitab Fikih Muyassar. Al-mas'alatu tsaniyatu. Pembahasan atau bagian kedua. Syurutul jihadi. Syarat-syarat dalam berjihad. Yushtaratu, disyaratkan, liwujubil jihadi, disyaratkan wajib jihad, sab'atu syurutin, 7 syarat. Maksudnya ada 7 syarat yang apabila 7-7-nya terpenuhi, maka jihad menjadi wajib. Apa itu? Wahia al-islamu, beragama Islam, wal bulugu, dewasa, wal aqlu, berakal sehat, wal dzukuriyatu, berjenis laki-laki, wal hurriyatu, bebas, maksudnya tidak berstatus budak, wal istita'atul maliyatu wal badaniyah, adanya kemampuan baik secara finansial dan kemampuan secara fisik, wassalamatu minal amradi wal adrari, dan sehat wal afiat dari penyakit dan adrar, cacat. Nah, dari ketujuh syarat ini maka kita bisa memahami fala yajibul jihadu, jihad tidak wajib alal kafiri, bagi orang kafir. Li'annahu ibadatun, karena jihad itu ibadah. Wal ibadatu la tajibu alaihi, dan ibadah tidak wajib bagi orang kafir. Wala tasihhu minhu, bahkan ibadah tidak sah sekalipun orang kafir telah melaksanakannya. Wali annahu la yatawafaru fihil ikhlas, dan karena orang kafir itu tidak memiliki keikhlasan, wal amanah, wa ta'ah, dan ketaatan. Fala yu'dzanu lahu, maka orang kafir itu tidak diperbolehkan bil khuruj, untuk berjihad, ma'ajaishil muslimin, bersama tentara-tentara Islam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lirrajulil musyrik, kepada lelaki yang musyrik, lelaki yang belum beragama Islam, alladzi tabi'ahu fi badarin, di mana lelaki musyrik ini mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Badr. Rasulullah bersabda kepadanya, tu'minu billahi wa rasulihi, apakah kamu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya? Qala, lelaki musyrik itu berkata, tidak. Qala la. Qala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, farji, pulanglah. Falan asta'ina bi musyrikin, saya tidak akan minta bantuan dari orang musyrik. Ini adalah dalil yang menyatakan bahwasannya orang kafir itu tidaklah wajib untuk berjihad. Wa kadzalika la yajibu 'ala sabi, dan demikian pula berjihad itu tidaklah wajib bagi anak kecil, ghairil baligi, yang belum dewasa. Li'annahu ghairu mukallafin, karena anak kecil itu belum masuk usia taklif, usia di mana seseorang telah menanggung beban syariat Islam. Wali hadis Ibni Umar, dan berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu, bahwasanya ia, yaitu Abdullah bin Umar,
Aradha nafsahu, menawarkan dirinya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, pada peristiwa Uhud. Wa huwa ibnu arba'a asyrati sana, padahal pada saat itu Abdullah bin Umar usianya 14 tahun. Bayangkan, 14 tahun udah punya semangat jihad. Falam yajuzhu fil muqatalah, tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam lam yajuzhu, tidak membolehkan dia fil muqatalah, untuk ikut serta dalam peperangan. Wa kadzalikal majnunu, dan demikian juga orang gila, la yajibu alaihi jihadu, orang gila ini tidak wajib untuk berjihad. Li'annahu marfu'un anhul qalamu, karena orang gila adalah orang yang tidak terkena beban syariat Islam. Walaysa min ahli taklif, dan dia bukan termasuk orang yang mukallaf. Dia bukan mukallaf. Wala yajibu alal abdi, dan jihad juga tidak wajib bagi budak, hamba sahaya. Li'annahu mamlukun li sayyidihi, karena budak itu masih terikat dengan tuannya, dengan majikannya. Budak itu dalam hukum Islam disamai seperti barang yang dimiliki oleh seseorang. Walal mar'atu, dan jihad juga tidak wajib bagi seorang perempuan. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal ala nisa'i jihadun, apakah perempuan memiliki kewajiban berjihad? Faqala, maka Nabi pun bersabda, jihadun la qitala fihi, ada jihad bagi perempuan, la qitala fihi, tapi jihadnya tidak ada peperangan di dalamnya. Apa jihad itu? Al-hajju wal umratu, jihadnya adalah haji dan umrah. Inilah jihad bagi para perempuan. Haji dan umrah bagi para perempuan dinilai juga sebagai ibadah jihad. Wa fi lafdhin, dan dalam sebuah riwayat lain, naral jihada afdolal amali, kami melihat jihad adalah amalan yang paling afdol. Afala nujahidu, maka tidakkah kami juga ikut berjihad? Ya, ini perkataan Aisyah. Faqala, maka Nabi SAW pun bersabda, lakin afdolal jihadi hajjun mabrurun, akan tetapi jihad yang paling utama bagi para perempuan adalah haji yang mabrur. Wa ghairil mustati, dan jihad juga tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Wa huwa alladhi, yaitu orang yang la yastati hamlas silah, tidak mampu membawa silah, senjata, li dha'fin, karena lemah, au kibarin, atau karena sudah tua. Wa kadzalikal faqir, begitu pula orang fakir, alladzi la yajid, yang tidak memiliki ma yunfik, harta, fi tariqihi, harta untuk bekalnya dalam perjalanan jihad, fadilan an nafaqati iyalihi, di mana harta tersebut adalah harta lebih dari yang dibutuhkan untuk menafkahi iyalihi, keluarganya. La yajibu alaihimul jihadu, jihad tidaklah wajib bagi orang yang tidak mampu, baik secara finansial atau secara fisik.
Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada dosa, wala 'alal ladzina, dan tidak ada dosa, 'alal ladzina, bagi orang-orang, la yajiduna, yang tidak memiliki, ma yunfiku, sesuatu yang akan menafkahkan mereka, harajun, dosa. Ya, maksudnya nggak ada haraj, nggak ada dosa ketika orang yang nggak mampu meninggalkan jihad. Wa kadzalika man bihi dororun, dan demikian juga orang yang punya cacat, au marad, atau penyakit, au ghairi dzalik, atau yang semisalnya, minal a'dzar, dari udzur-udzur yang syar'i, la yajibu alaihil jihadu, maka bagi mereka ini jihad tidaklah wajib. Li'annal ajza yunfil wujuba, karena ketidakmampuan itu menjadikan suatu hal yang wajib gugur, menggugurkan kewajiban. Waliqaulihi ta'ala, dan juga hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun. Laisa 'alal a'ma harajun, tidak ada dosa bagi orang yang buta. Wala 'alal a'raji harajun, dan tidak ada dosa bagi orang yang a'raj, pincang. Wala 'alal maridi harajun, dan juga tidak ada dosa bagi orang yang sakit apabila tidak ikut berjihad. Wa qaulihi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alad du'afa wala 'alal mardo wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi. Laisa, tidak ada, alad du'afa, bagi orang-orang yang lemah, tidak ada bagi orang-orang yang lemah. Wala alal mardo, tidak ada juga bagi orang-orang yang sakit. Wala alal ladzina la yajiduna ma yunfikun, dan tidak ada juga bagi orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dijadikan sebagai nafkah, dosa. Tidak ada bagi mereka dosa lantaran tidak ikut berjihad. Idza nasahullah, selama mereka berbuat ikhlas kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Taib, inilah 7 syarat yang apabila ada dalam diri seseorang maka ia wajib untuk berjihad. Tapi jika salah satunya hilang, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan jihad. Al-mas'alatu tsalitsatu, pembahasan yang ketiga atau bagian ketiga, musqitatul jihad, perkara-perkara yang menggugurkan kewajiban jihad. Perkara-perkara yang menjadikan jihad tidak wajib. Hunaka a'dzarun, ada uzur-uzur syar'i, tusqitu an sahibihal jihada, yang menggugurkan kewajiban jihad dari orang yang memiliki uzur ini. Idza kana fardhu ainin, apabila pada saat itu jihad hukumnya fardu ain atau fardu kifayah atau fardu kifayah. Misalnya dalam suatu keadaan nih, jihad hukumnya fardu ain pada saat itu. Tapi ada satu uzur yang dimiliki oleh seseorang.
maka karena ada uzur tersebut, kewajiban jihad pun menjadi gugur, sekalipun jihad pada saat itu hukumnya fardu ain. Wahya, uzur-uzur ini ialah al-awwal wathani, yang pertama sama yang kedua, al-junun wassiba. Junun, gila, wassiba, dan belum dewasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an thalathatin. Kewajiban syariat Islam tidak terkena bagi 3 orang. Anil majnun, dari orang gila, hatta yufiqa, sampai dia waras. Wa anin naim, dari orang yang tidur, hatta yastaiqidho, sampai dia bangun. Wa anis sabi, dan dari anak yang kecil, hatta yahtalima, sampai dia dewasa. Kewajiban-kewajiban Islam tidak berlaku bagi 3 orang ini. As-salisatu, yang ketiga, al-unusatu, perempuan. Fala yajibul jihadu ala unsa, jihad tidak wajib bagi unsa, bagi perempuan. Wa qad sabaqa dzikruhu, dan penjelasannya qad sabaq, telah lewat. Arabiatu, yang keempat, ariqu, budak atau berstatus hamba sahaya. Lima rawa, berdasarkan apa yang diriwayatkan Abu Hurairah, oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil abdil mamluqis salih ajran, hamba sahaya, seorang budak yang soleh, ajron, akan mendapatkan 2 pahala. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku ada di tangannya, laulal jihad fi sabilillah, kalau bukan karena jihad di jalan Allah, wal hajju, dan haji, wa birru ummi, dan berbakti kepada ibuku, la ahbabtu, niscaya aku berharap, an amuta, aku berharap bisa meninggal, wa ana mamluk, dan aku dalam keadaan sebagai seorang budak. Lihat, artinya budak di dalam Islam itu memiliki kedudukan yang mulia. Ini Nabi yang ngomong. Nabi berharap kalau dia bisa menjadi seorang budak, bahkan meninggal dalam keadaan budak. Tapi karena jihad di jalan Allah yang memiliki keutamaan luar biasa, dan haji yang juga memiliki keutamaan yang luar biasa, dan berbakti kepada orang tua. Karena kalau orang udah jadi budak, ya dia gak bisa berbakti sama orang tuanya. Dia harus nurut sama majikannya. Dan berbakti kepada ibu memiliki keutamaan yang luar biasa. Maka keinginan untuk menjadi budak pun terhalang. Nah, dari hadis ini juga bisa dipahami perkataan Nabi, kalau bukan karena jihad di jalan Allah, kalau bukan jihad di jalan Allah, maka saya pengen banget jadi budak. Kenapa emang kalau jadi budak? Emang gak boleh berjihad? Iya, gak boleh berjihad. Ya, kalau gak boleh berjihad, ya akan kehilangan banyak keutamaan. Seperti itu maksudnya. Tayyib. Al-khamisatu wasadisatu, yang kelima dan juga yang keenam, ad-dha'ful badani, kelemahan fisik, wal ajzul mali, kelemahan finansial, wal marad, sakit,
wa adamu salamati ba'dil a'dha, dan tidak sehatnya, ada musalamah, tidak sehatnya ba'dil a'dha, sebagian anggota tubuh, ya maksudnya cacat. Kal kal umya, seperti buta, wal araji, pincang, wal araji syadid, pincang yang parah. Wa qad sabaqa dzikruhu, dan penjelasan hal ini telah berlalu, sudah dijelaskan. Asabiatu, yang ketujuh, adamu iznil abawaini au ahadihima, tidak diizinkan oleh kedua orang tua atau salah satunya untuk berjihad. Idza kanal jihadu tatawuan, ya membutuhkan izin orang tua itu ketika jihad hukumnya sunnah. Li hadits Ibni Amri radhiyallahu anhuma, hal ini berdasarkan hadis Amr radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, ja'a rajulun, seorang laki-laki datang, ilan Nabi SAW, kepada Nabi SAW, fasta'dzanahu fil jihad, laki-laki itu pun meminta izin kepada Nabi supaya boleh pergi berjihad. Faqala, maka Nabi pun bersabda, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, lelaki itu pun berkata, iya masih hidup. Qala, maka Nabi SAW pun bersabda, fafihima fajahid, berjihadlah kamu dengan berbakti kepada keduanya. Fabirrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, fardu ainin, hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap orang. Wal jihadu fardu kifayatin, sedangkan jihad hukumnya fardu kifayah. Fi hadhil halah, dalam keadaan ini ya, dalam keadaan jihad masih tatawu, fayuqaddamu fardul ain, maka hukum Islam itu mengajarkan bahwa jika fardu ain bertabrakan dengan fardu kifayah, maka fardu ain harus lebih didahulukan. Fa idza ta'ayyanal jihad, tapi jika jihad hukumnya telah menjadi fardu ain, falaisa lahu ma man'uhu, maka kedua orang tua tidak bisa menghalangi anaknya untuk pergi berjihad, wala idzna lahuma, dan tidak perlu minta izin dulu kepada kedua orang tua. Athaminatu adainu, punya utang, alladzi la yajidu lahu wafaan, dan orang yang punya utang ini gak punya uang untuk melunasinya. Idza lam ya'dzan sahibuhu, dan si pemilik hutang, orang yang ngutangin tidak mengizinkannya untuk pergi jihad. Wa kanal jihadu tatawuan, dan jihad masih hukumnya tatawu, sunnah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qatlu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, yukafiru kulla syai, akan menghapus segala kesalahan dan kekurangan, illa daina, kecuali utang, gak bisa ditebus dengan berjihad. Fa idza ta'ayyanal jihadu, tapi jika jihad telah menjadi fardu ain, fala idzna li gharimihi, maka gak perlu minta izin sama orang yang ngutangin. Ya, berarti utang tuh berat loh. Berat. Kenapa? Jihad aja sampai tertunda gara-gara utang. Gara-gara utang, maka hendaklah kita menjaga diri. Kalau bisa menahan diri dari yang namanya ngutang. Berat ya ikhwan. Dan banyak-banyak minta sama Allah agar diselamatkan dari yang namanya berhutang. Atas satu yang ke-9, al-alim, seorang ulama, alladzi la yujadu ghairuhu, yang enggak ada ulama seperti dirinya, fil balad, dalam suatu negara.
li'annahu law qutila, karena sekiranya ulama itu berangkat jihad lalu terbunuh, laftaqaran nas ilaihi, maka orang akan butuh kehadirannya. Idz la yumkin li ahadin an yahilla mahallahu. Idz la yumkin, hal ini jika tidak bisa, li ahadin ada orang, an yahilla mahallahu, menggantikan posisinya sebagai ulama. Fa idza kana la yujadu man huwa afqah minhu, apabila tidak ada man huwa afqah minhu, orang yang lebih lebih alim daripadanya, yasqutu anhul khuruju lil jihadi, maka keluar untuk berjihad, kewajiban berjihad gugur dari ulama tersebut. Nadhran, hal ini melihat lihajatil muslimina lahu, karena umat Islam membutuhkan dirinya. Ahibati fillah, ini dia 9 udzur syar'i yang jika ada maka kewajiban berjihad menjadi gugur. Alhamdulillah, dengan selesainya pembahasan udzur-udzur syar'i yang menggugurkan kewajiban jihad, maka selesailah bab pertama dalam kitab jihad. Alhamdulillah. Tayyib ahibati fillah. Kita lanjutkan ke bab yang kedua. Al-babu tsani. Bab yang kedua. Fil usara wal ghanaim. Hukum-hukum tawanan perang dan harta rampasan yang dinamakan dalam Islam dengan istilah ghanimah. Wa fihi masail. Dan dalam bab ini ada beberapa bagian pembahasan. Tayyib, mari kita simak, kita dengarkan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tambahan ilmu yang barokah. Hukmu usaral kufar. Hukum tawanan orang-orang kafir. Maksudnya hukum orang-orang kafir yang tertawan oleh tentara Islam. Dhahaba aktsaru ahlil ilmi. Mayoritas ulama berpendapat wahwa sahih, dan ini pendapat yang sahih, anna usarul kufar, bahwa orang-orang kafir yang tertawan, minar rijal, dan mereka adalah laki-laki, amruhum ilal imam, maka keputusannya diserahkan kepada pemimpin umat Islam. Fayukhayyaru fihim, si pemimpin diberikan pilihan berkenaan dengan orang-orang kafir yang tertawan tadi. Bima fihi, tapi hendaklah dia menetapkan pilihan maslahatal Islam, yang ada kemaslahatan untuk agama Islam, wal muslimin, dan juga ada kemaslahatan untuk umat Islam. Jadi hendaklah si pemimpin ini memilih pilihan yang kemaslahatannya kembali kepada agama Islam dan umat Islam. Emang pilihannya apa saja? Baina al-qatli, yang pertama semuanya dihukum mati. Wal istirqaqi, dijadikan budak. Wal manni bi ghairi iwad, atau dipulangin tanpa tebusan, ya, dilepasin lagi tanpa tebusan. Wal fida'u imma bimalin, ya, maksudnya si orang kafir yang tertawan ini, pilihan yang ketiganya dibebaskan secara gratis tanpa tebusan atau dibebaskan dengan tebusan. Apa tebusannya? Wal fida, dan tebusannya imma bimalin, bisa dengan sejumlah harta, au manfaatin, bisa juga dengan jasa, dia suruh ngapain nanti baru bebas, au asiri muslim, ditukar dengan orang Islam yang ditawan oleh tentara kafir. Aman nisa, adapun
orang-orang kafir yang tertawan dan mereka adalah perempuan, wasibiyan atau masih anak kecil, fa innahum yastarquna bimujarradis sabi. Maka orang-orang kafir yang tertawan dari kalangan perempuan dan dari kalangan anak-anak langsung statusnya menjadi budak, ya. Saat mereka ditawan, saat itu juga langsung jadi budak. Wa yasiruna ka jumlatil mal, dan mereka dimasukkan ke dalam jumlah atau kategori harta ghanimah. Ka jumlatil mal yadummuna ilal ghanimah. Orang-orang kafir yang tertawan oleh tentara Islam, di mana orang-orang kafir ini adalah perempuan dan anak kecil, mereka langsung berstatus budak dan mereka langsung dimasukkan ke dalam hitungan ghanimah. Wala yukhayyaru fihimul imam, dan pemimpin tidak diberikan pilihan apa-apa dalam menetapkan keputusan untuk perempuan-perempuan kafir dan anak-anak orang kafir yang tertawan. Wala yajuzu qatlahum, enggak boleh dibunuh. Linahyihi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang itu. Lihat Islam. Islam memang membolehkan perang tapi pakai adab. Pakai adab. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang jahil, di mana sebagian mereka mengatakan Islam itu keras, kasar, dikit-dikit perang. Padahal kalau mereka mau jujur, mau belajar, mereka akan terbuka pikirannya betapa Islam sangat menjaga adab. Lihat, ketika umat Islam udah menang, bahkan sampai dapat tawanan, di mana tawanannya ini di mana tawanannya ini adalah perempuan dan anak-anak, haram untuk dibunuh. Tidak seperti yang lainnya, ketika udah menang habis luluh lantah semuanya. Gak laki, gak perempuan, gak anak kecil, semuanya habis. Di bumi hanguskan. Wal'iyadzubillah. Wadalilu alal qatli. Dalil yang membolehkan pemimpin Islam, pemimpin tentara Islam untuk menghukum mati orang-orang kafir laki-laki yang ditawan dalam peperangan. Qaulu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Faqtulul musyrikina. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka bunuhlah, kata Allah, orang-orang musyrikin itu yang memerangi kalian di mana saja kalian menjumpai mereka. Wa qaulu ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, makana linabiyyin, makana tidak patut, linabiyyin bagi seorang nabi, an yakuna lahu asra, punya tawanan hatta yuthkhina fil ardi, sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Sekali lagi, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan. Gak patut nabi itu nyimpen tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalau sudah bisa melumpuhkan musuh-musuh di muka bumi, silahkan. Tapi kalau belum, lebih baik dihukum mati. Fa akhbara subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan anna qatlal musyrikin, bahwa menghukum mati orang-orang musyrik yang memerangi umat Islam yauma badrin, pada peristiwa Badar, kana aula, menghukum mati mereka itu lebih utama min asrihim wa fidayhim, daripada menjadikan mereka tetap tertawan atau membebaskan mereka dengan tebusan. Ya,
Di peristiwa Badr Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menghukum mati tawanan-tawanan orang kafir. Wali hadis Anas bin Malik, dan juga berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala amal fathi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah pada tahun Fathu Mekah. Dakhala amal fathi. Wa ala ra'sihil mighfar. Pada saat itu Nabi memakai topi baja di kepalanya. Ini menunjukkan Nabi telah memakai pakaian perang. Falamma naza'ahu ja'a rajulun. Ketika beliau melepaskan topinya, datanglah seorang laki-laki. Ja'a rajulun. Faqala, laki-laki itu pun berkata, Inna bna Khatal, sesungguhnya Ibnu Khatal muta'allikun bi astaril Ka'bah, dia bergelantungan di tirai penutup Ka'bah, di kain Ka'bah. Faqala qtuluhu, lalu Nabi SAW memerintahkan untuk membunuhnya. Ibnu Khatal ini adalah orang yang luar biasa kejahatannya kepada umat Islam. Kerusakannya terhadap umat Islam itu tidak bisa dimaafkan lagi. Maka ketika Nabi SAW bisa membuka kota Mekah, dan pada saat itu Ibnu Khatal tahu kalau dia bakalan dihukum mati, dia pun mencoba untuk melindungi dirinya dengan bergelantung di kain Ka'bah, seolah-olah dia bakalan terbebas dari hukuman mati. Tapi kata Nabi SAW, hukum mati Ibnu Khatal. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa boleh bagi seorang pemimpin tentara Islam untuk menghukum mati tawanan-tawanan orang-orang kafir dalam peperangan. Ya, jadi nggak ada alasan jangan dibunuh, enggak. Dalil dari Al-Quran, dari hadis membolehkannya. Apakah ada pendapat yang lebih baik daripada Al-Quran dan hadis? Tentu tidak ada. Wa dalil alal istirqaq, dan dalil yang menerangkan bolehnya menjadikan tawanan perang sebagai budak, hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fi qissati Bani Quraidah, dalam peristiwa Bani Quraidah. Lama nazalu ala hukmi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Manakala mereka, yaitu Bani Quraidah, telah bersepakat untuk menyetujui keputusannya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi orang-orang Bani Quraidah ini, mereka telah berkhianat, terus berkhianat, hingga akhirnya mereka kalah dan mereka tertawan. Tapi keputusan mereka ini masih belum ditetapkan. Kira-kira mereka bakalan diapain nih? Dihukum mati, apa dijadikan budak, atau dibebaskan? Dan Bani Quraidah ini menyatakan, kami hanya menerima keputusan dari Sa'ad bin Mu'adz. Karena mereka menganggap Sa'ad bin Mu'adz ini masih memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Dan mereka mengira Sa'ad bin Mu'adz akan memberikan keputusan yang ringan buat mereka. Fahakama antuk talil muqatilah. Lalu Sa'ad bin Mu'adz ini pun Sa'ad bin Mu'adz menetapkan keputusan untuk menghukum mati orang-orang Bani Quraidah yang ikut serta dalam berperang melawan umat Islam. Siapa yang ikut perang, hukum mati. Wa antusba adzurriyatu. Tapi orang-orang yang tidak ikut perang seperti anak-anak dan perempuan, maka ditawan, dijadikan budak. Ini dalil yang menyatakan boleh menjadikan tawanan sebagai budak. Wa dalilu alal manni wal fida. Sedangkan dalil yang menyatakan bolehnya membebaskan
membebaskan tawanan tapi dengan tebusan, membebaskan tawanan tapi dengan tebusan. Qaulu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza laqitumul ladzina kafaru. Fa'idha apabila lakitum kalian bertemu alladzina kafaru dengan orang-orang kafir di medan perang, fadharbar riqab, maka pancunglah batang leher mereka, maksudnya bunuhlah mereka, ini kan di medan perang ya. Hatta idza athkhantumuhum, sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, fashuddul wathaq, maka tawanlah mereka. Ya, tawanlah mereka, dan sesudah itu kalian boleh, ya, fa imma mannam ba'du, sesudah itu kalian boleh membebaskan mereka, wa imma fida, atau ya membebaskan dengan tanpa imbalan, artinya membebaskan dengan gratis, atau wa imma fidaan, membebaskan tapi dengan tebusan. Hatta tada'al harbu auzaraha, sampai perang berhenti. Hal ini boleh sampai perang berhenti. Wayan bagi lil imam, dan hendaklah seorang pemimpin an yaf'alal aslah lil muslimin, hendaklah seorang pemimpin ini harus betul-betul melakukan aslah, apa yang lebih baik, lil muslimin, bagi umat Islam, min hadhil khisal, dari pilihan-pilihan yang telah diberikan. Li'anna tasarrufahu li ghairihi, karena tindakannya terkait dengan kaum muslimin, falazima an yakuna takhiruhu lil maslahah, maka pilihannya harus berpijak kepada kemaslahatan, ya, karena tindakannya si pemimpin ini itu pasti berdampak kepada umat Islam. Oleh karena itu hendaklah keputusan dia betul-betul keputusan yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi umat Islam. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kemudian bagian yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah, bagian yang kedua, taqsimul ghanimah, cara membagi harta ghanimah, harta rampasan perang. Bainal ghanimin, di antara anggota pasukan. Gimana sih cara Islam mengatur pembagian harta rampasan kepada anggota pasukan? Al-ghanimatu, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan caranya, mari kita awali dengan pengertiannya terlebih dahulu. Al-ghanimatu, ghanimah itu ismun, adalah istilah lima yu'khadhu min amwalil kafarati qahran bil qital. Ghanimah adalah harta orang-orang kafir yang dirampas, diambil melalui perang secara paksa. Qahran, secara paksa, biqital, melalui peperangan. Ala wajhin yakunu fihi i'la kalimatillahi ta'ala. Ala wajhin, dalam proses, ya, dirampas untuk proses, yakunu fihi i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Wa tusamma aidan, dan ghanimah ini juga dinamakan dengan al-anfal, dinamakan dengan al-anfal, dan al-anfal ini jamak dari kata nafal. Liannaha ziyadatun fi amwalil muslimin, ya, ghanimah, harta rampasan perang ini juga dinamakan dengan al-anfal, di mana al-anfal ini jamak dari kata nafal, ya. Kenapa nafal itu tambahan? Kenapa dinamakan dengan nafal? Karena harta rampasan ini adalah tambahan untuk harta kaum muslimin. Wal aslu fi masyru'iyatiha, dan dasar, ya, hukum pensyariatan ghanimah, dasar keterangan yang menjelaskan disyariatkannya ghanimah, qaulu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faqulu mimma ghanimtum, maka makanlah mimma ghanimtum, dari sebagian harta rampasan perang,
yang telah kalian ambil itu halalan thayyiban, dan harta rampasan itu sebagai makanan yang halal lagi baik untuk kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ini adalah dalil yang membolehkan untuk mengambil harta rampasan perang. Wa qad halallahul ghanaima li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Allah telah menghalalkan harta rampasan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunal umami sabiqah, tapi untuk umat sebelum umatnya Nabi Muhammad Allah tidak menghalalkannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa uhillat liyal ghanaimu, dan sungguh harta rampasan itu telah Allah halalkan untukku. Walam tahilla li ahadin qabli, padahal sebelumnya Allah tidak menghalalkannya. Sekali lagi, watashmulul ghanaimu, harta rampasan itu mencakup al amwal al mankula, harta yang bisa dipindahkan, wal asra, tawanan, wal ard, dan juga tanah. Ya, dan juga tanah. Wa dhahaba jumhurul ulama, dan jumhur ulama berpendapat ila annal ghanimata tuqsamu ala khamsati ashum, bahwasanya ghanimah itu ya dikumpulkan dulu semuanya lalu dibagi menjadi 5 bagian. Dibagi menjadi 5 bagian, dan pembagian 5 bagian ini akan kita terangkan di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Taib ahibati fillah, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa kita pahami dengan baik. Silakan kalian tulis hal-hal yang penting dan kalian tanyakan jika ada yang kurang dipahami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.